Kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Gus Coy dulu nih, nanti Bung Mardhani boleh menanggapi. Tadi kan Bung Ege bilang ini ada 3 poin kalau dari komunikasi, dari sekedar bercanda karena forum setelah itu kan tertawa. Kemudian ada laporan dari Intel gitu. Yang ketiga ini agak sedikit nuduh nih, saya mau mengutip lagi. Mungkin memang berasal dari Pak Jokowi sendiri gitu. Ya, Mbak Egi, semuanya serba mungkin. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu memang ada sejarahnya. Dalam sejarah politik kita dan para pemimpin yang memimpin dari istana atau yang jadi presiden lah gitu. Semua hal di Republik ini, apalagi itu terkait dengan politik, itu semua terkait dengan istana. Zaman Bung Karno mau membuarkan HMI, ya itu istana. Membuarkan PSI, istana. Membuarkan Masyumi, istana. Ini istana. Zaman Orde Baru juga semua serba istana. Gusur Gus Dur, istana. Meristui siapa, istana. Gusur orang NU dari P3, istana. Semua dulu serba istana. Muhammadiyah, Pak Amin Rais dulu ketika terpilih kalau nggak dapat restu istana juga nggak jadi. Dan seterusnya. Banyak kasus. Begitu juga di era reformasi meskipun sudah demokrasi, hampir tidak ada suatu pergumulan politik, pemilihan ketua umum, keterpecahan partai ya kubu-kubu partai itu semua ada keterlibatan istana. Istananya itu apakah langsung presiden atau lingkungan presiden yang direstui oleh presiden atau presiden itu diam tidak melarang. Di era SBY PKB pecah 2. Proses hukum yang satu dimenangkan padahal secara ADART dia pasti tidak menang. Hukum itu juga karena istana. Zaman SBY, Cika, ya. Kemudian zaman Pak Jokowi ada gol. Ya banyak. Iya. Banyak ada beberapa partai juga banyak banget, ketua umumnya diganti. Tapi bukan berarti istana ya semua. Enggak, ini istana itu kan tidak harus presiden. Ya. Saya bilang tadi itu. Jadi bisa semuanya mengacu pada istana. Gerenang-gerenang realitas politik. Gerenang-gerenang terbuka dalam rapat internal, semua statement terbuka, semua terkait dengan gerenang artinya? Gerenang-gerenang itu artinya ngomong terbatas dalam lingkungan. Oke, Faldo tadi itu nongkrong-nongkrong keren. Gerenang-gerenang ngopi-ngopi ya, tapi ngomongnya tidak keras-keras ya. Ya semua serba istana. Kasus terakhir P3 semua terkait dengan istana. Apalagi yang tidak terkait dengan istana, semua istana. Sekali lagi, Demokrat kemarin juga istana, ada istana. Bahkan pelakunya dari istana. Dapat restu apa tidak dari Pak Jokowi, wallahu alam bisawab, ya. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi mengatakan seperti itu ada rakyat kemudian ketika ada ini tidak diloloskan, kemudian ada sebagian menyatakan ini ada kaitannya dengan istana. Itu logis secara historis. Secara historis logis, artinya secara fakta. Periode ini juga ada terkait. Nah, sekali lagi. Sebentar Gus, saya potong. Artinya beralasan dong Pak Jokowi ngomong gitu ya, bisa-bisa nanti jangan salahkan istana ya. Gitu. Kalau rakyat menyalahkan juga tidak salah karena memang istana itu ada sejarahnya untuk selalu ikut campur pada penentuan hal-hal yang bersifat politik, partai politik, pembina partai politik atau ormas keagamaan dan segala macam. Ada kaitan. Itu fakta, itu sejarah. Nah, sehingga kalau hari-hari ini ada yang tidak diloloskan, mungkin juga nanti boleh jadi ada yang mau koalisi, kemudian yang mau koalisi itu diiming-imingi apa, kemudian akhirnya karena imannya rendah nggak ikut gitu ya, nggak jadi. Itu juga sudah ada tapi. Sudah ada ya? Enggak, kan kalau. Pak Jokowi kan juga kalau. Enggak, di media sudah ada katanya kan. Dua partai sudah mengaku diiming-imingin kan. Wallahualam. Kalau partainya Bang Mardhani, nah kita langsung nih. Saya langsung sedikit potong nih. Tapi kami sendiri yakin seyakin-yakinnya 3 partai politik yang mau berkoalisi ngusung gerakan perubahan atau perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ini
itu adalah punya keimanan yang kuat dalam hal untuk menentukan masa depan pasca Jokowi. Pasca Jokowi. Sekali lagi pasca Presiden Jokowi, bukan sekarang, menjatuhkan Jokowi. Betul, karena sekarang Nasdem kan bagian dari karena Nasdem bagian dari itu. Sekarang. Pak Jokowi kita dukung sampai akhir. Gak usah baper, gak usah khawatir. Ada riak-riak, ada tuduhan-tuduhan itu biasa aja karena memang sejarahnya begitu. Udah gak biasa usah baper. Kalau Bang Mardhani gimana? Bapak selamat sampai akhir, pemerintahannya sukses. Sekarang kita harapkan konsentrasi menjalankan program-program. Gak usah ngurusi yang kecil-kecil begitu. Ini dari pesan dari salah satu partai pendukung pemerintah saat ini. Oke, Bung Mardhani gimana nih dengan pernyataan Pak Jokowi tadi? Tadi Bung Egy bilang bercanda kali atau masukan intel atau jangan-jangan itu memang dari sananya ada niatan. Kalau presiden jangankan bercanda gitu lah, ngelirik saja sudah jadi berita gitu. Karena konteksnya memang orang paling disorot di negeri ini. Ya. Saya tadi coba perhatikan, pernyataannya bukan sekali, bahkan diulang yang kedua, ketika ada orang-orang gitu. Betul, diperjelas ya, ketika ada orang atau tokoh yang ingin dapat kendaraan tapi gagal, jangan nyalain saya. Jadi menurut saya intensitasnya tinggi, jadi tidak by accident, tapi memang punya tujuan. Tentu bagi lagi ini persepsi saya ya. Dan Gus Coy tadi sudah menggambarkan betapa presiden dan atau istana dengan segala himpunannya gitu, punya kekuasaan dan kemampuan untuk membuat jatuh bangun atau membuat maju mundurnya satu institusi. Sehingga saya melihatnya, ini pandangan pribadi saya, ya ini mesti disikapi dengan seksama. Dan kalau saya menyambung kepada Gus Coy, PKS, Nasdem, Demokrat terus intens. Kalau Valdo tadi bilang kok pertemuan makan siang, pertemuan kecil, gak maju-maju katanya. Bayi aja 3 bulan gede. Melompat itu baik, cepat, tetapi tidak stabil. Melangkah jauh lebih kokoh. Ya. Karena ngurusin negeri ini tidak semudah kita menentukan seperti main home pimpah gitu loh. Tapi bagaimana dengan strategi 5 tahun kita? Bagaimana strategi pembangunan karakter kita? Bung Mardhani. Soal Pak Jokowi kemarin punya revolusi mental yang bagus sekali, tapi seperti hilang di telan masa. Kami tidak ingin yang seperti itu. Jadi pernyataan Pak Jokowi buat saya perlu dicermati, tapi kami yang sedang tekun meniti jalan tidak pernah khawatir. Karena yang menentukan jadi tidaknya bukan Pak Jokowi. Walaupun mungkin punya intensi, mungkin. Emang ada kemungkinan intensi itu yang menentukan Pak Jokowi? Ya, saya kira dugaan tadi itu tuduhan yang serius ya. Karena kalau dalam politik dugaan itu kan tuduhan, Kak. Dan saya kira ini mungkin karena memang bos-bos belum deal gitu. Jadinya ya malah menyalahin gitu. Itu karena kan harusnya Gus Coy tadi itu sampaikan apa hasil makan siangnya, apa hasil tim kecilnya. Kalaupun memang ada intervensi dari istana gitu, siapa pelakunya, apa bentuknya, kan itu yang bisa kita disampaikan aja ke publik, ya kan? Dan saya kira mungkin memang Mas Anies belum bisa mengintervensi gitu. Ada baunya, karena kan ada independensi partai politik. Kan partai politik punya independensi dalam hal ini. Kan konstitusi mengatur. Tapi benar juga tadi Gus Coy cerita story tadi ya. Politik itu kan untuk capres dari dukungan partai politik. Ini menarik nih. Tadi kan Bung Valdo bilang partai politik kan punya kemampuan sendiri untuk menentukan. Tapi Gus Coy kan bilang kalau kita lihat sejarah bagaimana perpecahan partai politik, pergantian ketua umum partai dan lain-lain. Walaupun tidak menuduh siapa istananya ya, ada.
Ya kan saya tidak mendukung presiden ya. Istana banyak orang. Iya, pemainnya kan, banyak. Saya kan lihat nih kebetulan Mas yang Anies presiden. Itu kan. Mas Bukan Anies Faldo yang saya kadang-kadang Faldo ini bagian dari Anies, istana ya. AHY, Mas Anies, Mas Aher. Tadi main saya lihat Mas Anies Pak Saihu gitu loh. Kan belum jelas nih barangnya. Jadi ya tanyakan ke sana gitu soal ini. Makanya buru-buru diperjelas dong PKS sama Nasdem ini tidak muncul siapa sangka. Jadi ada dua sisi ya, bab koalisi kami, dua sisi betul. Ya. Itu let it flow naturally, biarkan itu mengalir dan sekarang ini ta'arufnya sudah makin dekat kepada khitbah. Nanti penetapan akad dan lain-lain ijab kabul, biarkan itu mengalir. Tapi saya rasa bukan itu sana. Iya makanya itu bab itu tidak perlu diulang, tapi fokusnya memang pernyataan Pak Jokowi. Kalau saya menambahkan ada pengalaman kecil, nyun sewu, Prof. Kami di Komisi 2 sudah punya kesepakatan untuk merevisi Undang-Undang 7 2017. Semua partai. Dari Komisi 2 kita udah bawa ke Badan Legislasi, di Badan Legislasi lagi dibahas. Tiba-tiba Pak Jokowi atau pemerintah mengatakan tidak, dan seluruh partai pendukung pemerintah langsung balik badan. H-1 kami masih sepakat tuh dengan, kalau nggak salah di TV One kita bahas, tapi besoknya semua balik badan. Artinya fakta-faktanya jelas betapa memang istana punya kekuasaan untuk menentukan. Tapi itu kan dalam kebijakan Mas Mardhani. Dalam kebijakan kan, koalisi, urusan pencalonan enggak. Tapi kalau ini kan capres ini menarik. Jadi kalau gabung gitu yang dua, balik badan dan kebijakan, saya mau melihat dari jalan yang lurus ya. Presiden tuh melihat lurus begini. Boleh tahan dulu nggak jalan lurusnya? Kita jeda dulu ya. Jalan lurusnya kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.